Tragis, mempekerjakan manusia namun berujung maut. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang yang sedang memperjuangkan hidupnya harus berhadapan dengan maut begitu cepat. Tragedi tewasnya karyawan menarik perhatian publik. Pasalnya, tragedi ini terjadi di beberapa negara, Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Bandung. Bagaimana kronologinya? Yang pertama, pabrik roti Paris Baguette dari Korea Selatan. Pabrik ini diboikot massal. Konsumen memboikotnya karena salah satu pegawainya meninggal dunia di dalam mesin pengaduk. Karyawan wanita yang berusia 23 tahun ini mengoperasikan mesin tersebut sendirian. Kejadian itu terjadi pada saat korban sedang shift malam pada 14 Oktober 2022. Ketika mengoperasikan mesin, tubuh dari karyawan ini tertarik ke dalam. Tubuh karyawan itu ditemukan di mesin pengaduk dalam kondisi hancur oleh rekan-rekannya di keesokan hari. Mirisnya, pabrik tetap beroperasi seperti biasa keesokan harinya usai insiden kecelakaan kerja yang menimpa karyawan malang itu. Saat karyawan yang mengevakuasi tubuh wanita dari mesin pengaduk pun diminta untuk tetap bekerja di sebelah lokasi kecelakaan. Warga menilai tindakan perusahaan Paris Baguette ini tidak berperi kemanusiaan. Warga juga menduga bahwa adanya penyimpangan keamanan. Hal ini menimbulkan protes hingga boikot Paris Baguette dari Korea Selatan beserta perusahaan induknya SPC Group. Para pengguna media sosial mengajak untuk berhenti membeli produknya. Yang kedua, TKW asal Kupang, Adelina Lisau. Tahun 2013 merupakan awal kedatangannya di Malaysia. Adelina berusia 15 tahun namun harus dipalsukan menjadi 21 tahun. Adelina menjadi seorang asisten rumah tangga dengan majikan yang bernama R. Java Farniti. Di tahun 2018, kepolisian seberang Perai Tengah menerima pengaduan dari warga negara Malaysia terkait penyiksaan terhadap Adelina. Adelina dibawa ke rumah sakit Bukit Mertajam oleh polisi dan dilarikan ke ICU. Diduga yang menganiaya Adelina adalah ibu kandung R. Java Farniti, yakni Ambika M. Ahsan. Adelina meninggal dunia lantaran adanya kegagalan fungsi sejumlah organ dalam dan anemia. Jenazah diterbangkan ke Indonesia dan tiba di kampung halaman Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan atas perbuatan keji itu, otoritas hukum setempat menjerat pelaku dengan pasal 302, hukuman pidana dengan ancaman hukuman mati. Karyawan kolam renang Bandung, Jumali 51 tahun merupakan karyawan kolam renang Abdi Sport Center di Kota Bandung. Dirinya ditemukan tewas di dalam toren dengan posisi duduk pada Kamis 20 Oktober 2022. Awalnya Jumali disuruh membetulkan radar otomatis toren. Beberapa jam kemudian bosnya mencarinya namun tidak ditemukan. Temannya yang lain mencari, ternyata ditemukan di dalam toren sudah tidak bernyawa dengan posisi duduk. Petugas kepolisian dan petugas damkar sempat merasa kesulitan dalam mengevakuasi korban karena akses yang tidak mudah. Namun korban akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah Sartika Asih untuk diotopsi memastikan penyebab kematiannya. Itulah kronologi dari 3 tragedi tewasnya karyawan. Saksikan berita terupdate lainnya di YouTube suara.com.